Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter dan Juventus pantau Coppola yang ingin tinggalkan Brighton. Laporan dari Tutto Mercato Web mengabarkan bahwa Diego Coppola bisa meninggalkan Brighton lebih cepat dari perkiraan, dengan kemungkinan transfer pada Januari. Bek tengah tim nasional Italia U21 itu sejauh ini baru mengumpulkan 275 menit bermain di seluruh kompetisi, termasuk hanya 17 menit di Liga Inggris. Situasi tersebut membuat Brighton mulai membuka peluang untuk meminjamkan sang pemain pada paruh kedua musim. Menurut laporan tersebut, klub Inggris itu dapat mempertimbangkan formula pinjaman dengan opsi pembelian untuk melepasnya, sebuah skema yang berpotensi menarik bagi klub-klub yang membutuhkan tambahan di sektor pertahanan. Sumber yang sama menilai bahwa Coppola, kelahiran 2003, bisa menjadi kesempatan menarik di pasar transfer bagi beberapa klub Serie A, termasuk Inter dan Juventus, yang tengah memantau peluang menambah kedalaman di posisi bek tengah. Dengan fisik kuat dan kemampuan bermain dalam lini 3 maupun 4 bek, ia dipandang sebagai profil yang sesuai untuk kebutuhan tim elit Italia. Akanji saya tidak pernah diganti, itu pertanyaan untuk Cifu. Manuel Akanji memberikan komentarnya setelah kemenangan meyakinkan Inter atas Como dengan skor 4-0 di San Siro. Bek tengah asal Swiss itu kembali tampil solid dan tidak tergantikan, melanjutkan konsistensinya sejak awal musim. Meski selalu menjadi starter dan belum pernah ditarik keluar, Akanji menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pelatih Christian Cifu. Tidak pernah diganti, itu pertanyaan untuk Cifu, bukan untuk saya tidak pernah mengalami cedera, saya selalu mencoba membantu tim. Di Inggris mereka bilang kualitas terbaik saya adalah ketersediaan, dan saya membuktikannya. Saat diminta menjelaskan lebih jauh mengenai hubungannya dengan sang pelatih, Akanji menyoroti pentingnya komunikasi dan rasa saling menghormati. Dia banyak berbicara dengan para pemain, bagi saya komunikasi itu sangat penting. Keputusan tetap miliknya, dan dia selalu berusaha memotivasi kami. Kami berbicara dengan sangat terbuka dan tentu saja ada rasa hormat karena dia pernah bermain di level tertinggi. Carlos Augusto, hal yang paling penting adalah tim. Carlos Augusto memberikan reaksinya setelah kemenangan telak Inter atas Como di San Siro. Bek asal Brasil itu masuk dari bangku cadangan dan langsung memberikan dampak, termasuk mencetak gol penutup dalam kemenangan 4-0 tersebut. Inter tampil dominan sepanjang laga dan sukses menaklukkan salah satu tim dengan performa terbaik di Serie A musim ini. Setelah pertandingan, Augusto mengungkapkan kegembiraannya, terutama karena ia akhirnya mencetak gol perdananya di kasta tertinggi Italia. Gol pertama di Serie A, saya senang dengan golnya, tetapi kemenangan jauh lebih penting. Saya merasa baik, saya berusaha membantu tim. Saya bekerja untuk tim, dimanapun dibutuhkan saya akan bermain, saya mencoba memberikan yang terbaik. Hal yang paling penting adalah tim. Kontribusi Augusto menambah kedalaman di sektor sayap yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Inter. Penampilannya juga memberi sinyal positif bagi pelatih Christian Cifu, yang terus mendapatkan opsi pemain dalam kondisi terbaik untuk menjaga konsistensi tim di puncak klasemen. Fabrizio Romano ungkap sinyal penting soal masa depan Valentin Carboni di Inter Milan. Valentin Carboni, bintang muda milik Inter Milan yang kini dipinjamkan ke Genoa itu, sedang memasuki fase penting dalam karirnya. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano memberikan bocoran terbaru melalui kanal YouTube-nya, dan menyebut bahwa Inter Milan mulai melakukan evaluasi mendalam terkait kelanjutan masa depan sang gelandang serang berusia 20 tahun tersebut. Valentin Carboni menunjukkan potensi luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Permainan kreatif, keberanian duel satu lawan satu, dan kemampuan menciptakan peluang membuat banyak pihak yakin bahwa ia bisa menjadi salah satu pemain inti masa depan Nerazzurri. Dalam analisanya, Romano memastikan bahwa Inter Milan tidak tinggal diam dalam menyikapi perkembangan sang playmaker.
Evaluasi intens kini sedang dilakukan untuk memutuskan langkah terbaik. Pada Januari mendatang, Inter dan Genoa mulai melakukan evaluasi. Masih ada waktu untuk memutuskan apakah ia akan kembali ke Inter untuk dipinjamkan lagi atau tidak. Tapi pembahasan tentang masa depannya sudah dimulai, ujar Romano, seperti dilansir FC Inter 1908. Muharemovic, minat Inter Milan, saya hanya pikirkan Sassuolo. Bek muda Sassuolo, Tarik Muharemovic mencuri perhatian usai tampil gemilang dalam kemenangan kontra Fiorentina, di pekan ke-14 Serie A. Selain menjadi pilar pertahanan, ia juga mencetak gol pertamanya di Serie A, membuat namanya kembali dikaitkan dengan klub besar seperti Inter Milan. Namun, sang pemain menegaskan bahwa fokusnya hanya untuk Sassuolo. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Muharemovic tampak sangat puas dengan kontribusinya yang menentukan. Bek berusia 22 tahun itu membuka perasaan bangganya, terkait gol debutnya di Serie A beberapa bulan terakhir, namanya disebut dalam radar Inter Milan. Namun saat ditanya soal rumor ketertarikan Nerazzurri, Muharemovic menjawab tegas dan tanpa keraguan, "Saya di Sassuolo, bermain untuk Sassuolo. Saya menandatangani kontrak dengan Sassuolo, jadi saya hanya memikirkan Sassuolo." Cifu dan Inter kembalikan dominasi, pembuktian tanpa euforia berlebih. Christian Cifu melakukan hal yang tepat dengan tidak menekankan isu tersebut. Inter dan Como jelas menjadi bentuk pembuktian dirinya, ujian krusial yang menegaskan betapa legitimnya keputusan menunjuknya sebagai pelatih Inter pada musim panas lalu. Namun, tidak diperlukan kemenangan atas Fabregas, sosok yang awalnya menjadi pilihan utama klub, untuk mengokohkan posisinya yang sudah sangat solid. Dalam 90 menit laga tadi malam, terdapat banyak hal lain yang lebih penting ketimbang duel taktik antara kedua pelatih. Kemampuan Cifu terlihat jelas terlepas dari konteks tersebut, terutama melalui perjalanan yang membawa tim kembali tampil pada level seperti ini. Ada pula kepuasan pribadinya, wajar saja, tetapi jangan berharap ia mengakuinya, kita sudah mengenalnya, ia tidak akan memberi ruang bagi spekulasi semacam itu. Komentarnya seusai pertandingan berjalan selalu konsisten, ia memuji performa tim, memadukan pujian atas hasil yang diraih dengan kritik atas beberapa kesempatan yang terbuang, dan ketidakmampuan menembus batas kesempurnaan dalam beberapa fase. Begitulah caranya bekerja, sebuah prinsip yang seakan menjadi bab pertama dari buku psikologi pelatih yang ia simpan di bawah bantal setiap malam, menjaga suasana tetap seimbang, menghindari euforia berlebihan maupun keputusasaan bergantung pada hasil pertandingan. Gazeta nobatkan Luis Henrique sebagai man of the match di laga Inter versus Como. Penampilan Luis Henrique dalam kemenangan besar Inter Milan atas Como di San Siro, pada pekan ke-14 Serie A benar-benar mencuri sorotan. Sang winger Brasil bukan hanya tampil impresif, tetapi juga dinobatkan sebagai man of the match alias pemain terbaik oleh La Gazzetta dello Sport, yang memberinya nilai 7 dalam ulasan pertandingan. Laga yang berakhir 4-0 untuk Inter tersebut memperlihatkan perkembangan signifikan, dari pemain yang sempat diragukan pada awal musim. Kini, Luis Henrique mulai menjelma menjadi salah satu elemen penting, dalam sistem permainan Christian Cifu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kontribusi Luis Henrique tidak hanya terlihat dari assist yang diberikan untuk Lautaro Martinez, tetapi juga dari intensitas dan pemahaman taktikalnya yang semakin matang. 1 assist dan setengah untuk Lautaro, Martinez menyia-nyiakan yang kedua, ia sudah paham cara bermain sebagai wingback, menutupi 80 meter lapangan seperti yang biasa dilakukan Perisic, tulis Gazeta. Inter bersaing dengan AC Milan dalam perburuan kiper masa depan, Suzuki dan Caprile. Persaingan antara Inter Milan dan AC Milan kembali memanas, bukan hanya di atas lapangan, tetapi juga di bursa transfer musim panas mendatang.
Kedua raksasa Serie A ini dikabarkan tengah membidik nama-nama yang sama untuk posisi penjaga gawang masa depan, terutama Zion Suzuki dan Elia Caprile, dua kiper muda yang tengah bersinar di Serie A. AC Milan dikabarkan belum menemukan titik terang dalam negosiasi perpanjangan kontrak Mike Maignan. Situasi ini mendorong Rossoneri mencari solusi jangka panjang, termasuk opsi mendatangkan kiper baru. Di sisi lain, Inter Milan juga berada dalam situasi serupa. Meski Jan Sommer tampil mengesankan, usia veteran Swiss itu membuat Inter mulai mencari suksesor jangka panjang untuk menjaga gawang Nerazzurri. Lille buka peluang penjualan Bouwadi, harga ditentukan, Inter Milan ikut memburu. Ayub Bouwadi sedang menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Gelandang muda Lille kelahiran 2007, baru berusia 18 tahun, namun telah berkembang menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa saat ini. Meski masih muda, ia sudah menjadi bagian penting dalam skuad Lille, dengan performa matang dan karakter yang jauh di atas usianya. Kini, namanya masuk dalam radar klub-klub top Eropa, dan Inter Milan termasuk di dalamnya. Bouwadi disebut sebagai gelandang serbaguna dengan kemampuan teknik, kreativitas, serta visi permainan yang mirip dengan profil modern midfielder Eropa. Tak hanya piawai mengalirkan bola, ia juga mampu melakukan ball progression dan duel fisik dengan intensitas tinggi. Tak heran, media Prancis menggambarkannya sebagai sebuah talenta yang sedang bersiap lepas landas, siap terbang tinggi.